Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22 mengatakan kata cinta dengan begitu merdu. Silahkan, Tuan. Soal kesigapan tak ada yang bisa menandingi Bi Asih. Belum ada 5 menit Leo duduk di sofa ruang tamu. Si Bibi sudah datang membawakan minuman untuk si bule tampan itu. Baiklah, Tuan, bisa Anda jelaskan? Situasi apa yang terjadi antara Anda dan putri saya sebenarnya? Setelah Bi Asih kembali ke belakang, Tuan Zack langsung memulai menginterogasi Leo. Sebagai seorang ayah, Tuan Zack sangat berhak meminta penjelasan atas apa yang dilihatnya tadi. Begini, Tuan Zack, saya dan Alexandra. Leo menjeda kalimatnya lalu menoleh, menatap pada gadis yang duduk tepat di sebelahnya. Maksud saya Evelyn, kami berdua sudah menjalin hubungan beberapa waktu lalu. Lanjutnya, Tuan Zack mengalihkan pandangan pada putrinya. Apa benar yang dikatakan Tuan Leo, Nak? Ale tidak langsung menjawab. Bukan karena enggan mengakui hubungan mereka. Hanya saja Ale masih diambang kekhawatiran mengenai perasaan Leo yang benar untuknya, atau masih untuk masa lalunya, Lintang. Evelyn. Tuan Zack memanggil nama putrinya dengan lembut. Bisakah kamu katakan yang sebenarnya pada Dedi? Nah, Leo semakin mengeratkan tautan jemarinya. Dia tahu ada keraguan di wajah wanitanya itu. Dan itu semua pasti karena Lintang. Rasanya Leo benci sekali pada sepupunya itu. Namun apa yang bisa Leo lakukan? Mereka masih satu keluarga. Memberikan pelajaran pada Lintang pun sepertinya tak mungkin. Pasti seluruh anggota keluarga besar mereka akan ikut campur pada akhirnya. Setelah beberapa menit membisu, Ale pun mengangguk pelan. Namun tanpa sepatah kata pun yang keluar dari bibir tipisnya, Tuan Zack mengerutkan keningnya. Apa kalian sedang ada masalah? Tanya Tuan Zack lagi. Pria itu merasa putrinya aneh sekali. Hanya diam saja. Padahal saat tadi di meja makan Ale begitu banyak bicara. Meskipun kata-kata yang terlontar dari mulutnya begitu pedas pada ibu dan adik tirinya. Leo menatap Alexandra dari samping. Rautnya tak terbaca. Entah apa yang tengah dipikirkan kekasihnya itu. Ya, kami memang sedikit ada masalah, Tuan. Leo yang menjawab pertanyaan itu mewakili wanitanya. Dan sontak membuat Ale langsung menoleh pada Leo. Tuan, apa boleh saya mengajak Alexandra keluar sebentar? Dengan sopan Leo meminta izin pada Tuan Zack. Saya harus meluruskan kesalahpahaman di antara kami berdua. Sambungnya lagi. Tuan Zack mengangguk cepat. Ya, selesaikan masalah kalian. Jangan sampai berlarut-larut. Itu tidak baik. Sebagai seorang ayah, Tuan Zack akan mendukung apapun yang menjadi sumber kebahagiaan putrinya. Dan saat ini sepertinya sumber kebahagiaan Alexandra ada pada Leo.
Terlihat jelas dari kedua mata sang putri sulung, yang tidak bisa berbohong, bahwa dia pun sangat mencintai pria itu. Setelah mendapat izin, Leo langsung mengajak Ale pergi dengan mobilnya. 20 menit perjalanan, mobil hitam Leo sampai di satu tujuan. Sebuah taman di pinggiran kota, tidak begitu ramai oleh bising kendaraan, yang mungkin bisa membuat mereka bertukar pikiran tanpa adanya gangguan, tanpa melepaskan pegangan tangannya. Leo mengajak Ale duduk di kursi taman, duduk saling bersisian tanpa jarak barang sejengkal. Pandangan keduanya lurus ke depan, hening sesaat. Maaf. Leo memulai percakapan dengan kata maaf yang terlontar dari mulutnya. Ale menoleh dengan tatapan sendu. Namun sedetik kemudian Ale kembali mengalihkan pandangan. Wanita itu menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan berat. Apa kamu masih menyukai Lintang? Apa perasaan itu masih ada walau sedikit? Dek, Leo terkejut dengan tanya yang kekasihnya itu berikan. Bagaimana Ale tahu semua itu? Apa Lintang yang sudah memberitahukannya? Tidak ada nama wanita lain di hatiku, hanya namamu yang terukir indah di sana. Dulu sekali, aku memang pernah memiliki perasaan pada Lintang. Tapi itu semua sebelum aku tahu bahwa dia sepupuku. Aku sudah lama mengubur perasaan itu. Dan saat bertemu denganmu, perasaan itu hilang tak bersisa. Tangan Leo terulur meraih pipi Alexandra lalu mengusapnya lembut. Sesaat Ale memejamkan mata menikmati setiap momennya. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu, Alexandra Evelyn Lincoln. Ucap pria itu dengan suara berat. Ale kembali membuka kedua matanya. Kemudian menyelami kedua netra pria, yang berulang kali mengatakan kata cinta dengan begitu merdu. Adakah kebohongan di sana? Nyatanya nihil. Tak ada kebohongan yang ditunjukkan oleh kedua mata prianya tersebut. Aku mohon, percayalah padaku. Ale memegang tangan Leo yang masih berada di pipinya. Menggenggamnya lalu mengecup telapak tangan Leo lembut. Sontak membuat senyum merekah di bibir pria itu. Maaf, ucap Ale dengan tatapan begitu teduh tidak seperti sebelumnya. Maaf karena tidak mendengar penjelasan kamu dulu. Sambung Ale menyesal. Leo mengusap pucuk kepala Alexandra. Sayang, aku minta mulai sekarang. Apapun masalah yang kita hadapi, tolong jangan pergi tanpa kabar. Apalagi menonaktifkan ponsel seperti hari ini, ucap Leo sambil menggeleng. Aku hampir gila karena tidak juga menemukanmu. Ale menyunggingkan senyumnya. Tapi kan pada akhirnya kamu menemukanku juga. Goda Ale yang kini sudah kembali ceria. Ah, aku tahu. Pasti Pak Angga kan yang mencari keberadaanku. Ale memicingkan matanya menatap Leo dengan curiga. Leo langsung mengalihkan pandangan. Cek, aku kira kamu benar-benar mencariku seorang diri.
tukas Ale dengan wajah yang cemberut. Sayang, mau aku atau Angga yang mencari kamu, itu sama saja. Karena aku sudah membayar Angga sangat mahal. Artinya tetap aku juga yang berkorban, kan? Leo menaik turunkan alisnya sambil tersenyum. Setelah mereka berbaikan, Leo pun mengantarkan Alexandra kembali pulang. Dalam perjalanan Ale menceritakan kenapa dirinya menutupi identitas selama ini. Ale memberitahu bahwa dia memiliki ibu dan adik tiri, dan di perbincangan itu juga Leo memberitahu Ale mengenai dirinya yang pernah bertemu Vanya di Kencan Buta. Perjalanan panjang tak terasa karena mereka asik bertukar cerita, hingga mobil Leo pun sudah kembali berhenti di rumah Alexandra. Leo dengan cekatan turun lebih dulu, lalu membukakan pintu mobil untuk wanitanya. Jangan lupa aktifkan ponselmu, oke? Titah Leo serius. Ale mengangguk, siap, bos. Jawab Ale yang kembali membuat Leo semakin gemas. Kak, Leo. Suara seseorang yang terdengar seperti berteriak, langsung membuat Ale dan Leo menoleh. Seseorang yang memanggil nama Leo itu langsung berjalan cepat, menghampiri keduanya. Leo dan Ale sama-sama menatap datar Vanya. Kak Leo, kenapa ada di sini? Kak Leo mau ketemu aku, iya. Bukannya jawaban yang Vanya dapatkan. Namun pemandangan yang membuat darahnya mendidihlah yang Leo tunjukkan. Tangan Leo tiba-tiba begitu posesif memeluk pinggang kakak tirinya. Tangan kekarnya itu melingkar sempurna di pinggang Ale yang ramping. Bahkan tubuh Ale sedikit berada di depan tubuh Leo. Membuat siapa saja yang melihat pasti akan iri seperti Vanya saat ini. Kak Evelyn, apa maksudnya ini? Kenapa kakak tega berbuat ini padaku? Kembali Vanya membuat drama. Ya begitulah, darah Nyonya Sophie sangat kental mengalir di tubuh putrinya. Kak, jelaskan padaku kenapa kakak merebut calon suamiku. Vanya memekik dengan suara yang pastinya terdengar sampai ke dalam rumah. Ale yakin sebentar lagi pasti ibunya datang. Sayang, apa benar kamu calon suami adik tiriku ini? Ale mendongakkan kepalanya menatap wajah Leo yang berada di atas kepalanya, dan Ale pun sengaja menekankan kata sayang agar semakin membuat Vanya terbakar, namun tanpa Ale sadari. Ada perasaan gembira yang tak bisa digambarkan kala Leo mendengar Ale memanggilnya sayang untuk pertama kali. Dalam lamunannya, Leo menggeleng cepat, seolah tersihir dengan kata sayang yang Ale ucapkan. Kamu lihat sendiri Vanya, dia tidak menganggapmu seperti itu. Jadi stop mengakui yang bukan milikmu, tegas Ale dengan tatapan tajam. Astaga, ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut seperti ini? Sudah kubilang, sebentar lagi pasti mak lampirnya datang. Memang mereka itu biangnya drama. Lihat saja, aku akan membuat mereka malu.
Ale tiba-tiba langsung berhambur ke pelukan Leo, memeluk erat dan bersembunyi di dada bidang prianya itu. Nyonya Sophie dan Vanya sangat terkejut. Mereka saling pandang dengan bola mata yang sudah membulat sempurna. "Sayang, aku takut," gumam Ale dengan suara tertahan dibuat seolah sangat ketakutan. Leo melingkarkan tangannya memeluk Ale dengan sempurna. "Tenang sayang, selama ada aku tidak akan ada yang bisa menyakitimu." Ale mengintip sekilas, hatinya tertawa puas. Melihat kebingungan di wajah ibu dan adik tirinya. Biar saja Ale terlihat lemah di mata Leo, lagi pula ini hanya drama. Dia ingin Leo tahu bahwa sejak dulu Nyonya Sophie memang jahat padanya. Meskipun sekarang wanita itu tidak pernah bisa mengalahkan Ale, namun tetap saja dendam di masa lalu harus dibayar tuntas di masa sekarang. "Apa maksudmu, Evelyn? Jangan membuat seolah-olah aku dan Vanya yang jahat di sini." Ale memutar bola matanya, malas. Dasar tukang playing victim. Jelas-jelas mereka berdua yang jahat. Masih saja mengkambing hitamkan orang lain. "Nyonya Sophie, jangan pernah sekali lagi Anda membentak calon istri saya, karena saya tidak segan-segan memberi pelajaran pada siapapun yang mengusik bahkan menyakiti Evelyn. Dek." Jangankan Nyonya Sophie dan Vanya, bahkan Ale pun sangat terkejut dengan ucapan Leo. "Sayang, masuklah, ini sudah malam." Leo merenggangkan pelukan lalu menatap dalam kedua mata Alexandra. "Aku akan mengabarimu jika sudah sampai di rumah." Ale mendongakkan kepalanya lalu mengangguk pelan. "I love you." Leo kembali mengecup kening Ale, dalam dan hangat. Nyonya Sophie dan Vanya mematung di tempatnya. Keduanya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Beribu pertanyaan yang melayang di atas kepala ibu dan anak itu. "I love you, too," jawab Ale. Setelah itu dia pun berbalik dan berjalan melewati ibu dan adik tirinya. Seraya tersenyum miring tanda mengejek. "Leo, aku tidak terima. Lihat saja, aku akan memberitahukan ini pada momimu," ucap Nyonya Sophie dengan sorot mata penuh amarah. "Vanya, cepat masuk." Nyonya Sophie menarik tangan putrinya agar mengikuti langkah untuk segera masuk meninggalkan Leo. Setelah selesai makan malam dengan Tuan Peter dan Nyonya Inara, Lintang bergegas kembali ke kamarnya. Rasanya risih sekali terus ditanyakan sudah sejauh mana persiapan pernikahannya yang akan diadakan beberapa hari lagi itu. Lintang berdiri di depan cermin besar. Melihat pantulan dirinya di depan cermin itu, sungguh bagi siapapun yang melihat, tidak ada celah sama sekali dalam dirinya. Cantik, tinggi, putih dan tentu memiliki bodi yang selalu diinginkan setiap wanita. Alexandra. Gumamnya menatap lurus ke cermin dengan penuh kebencian. Mengingat soal Alexandra membuat emosi Lintang semakin menjadi. Ucapan yang Ale lontarkan tadi siang
seolah menabuh genderang perang padanya. Sebuah pikiran terlintas di pikiran wanita itu. Apa dirinya harus melenyapkan Alexandra, agar tidak ada lagi bayang-bayang wanita yang itu lagi di sisi Leo. Namun lamunan itu terhenti, kala terdengar deru mobil yang berhenti di halaman. Lintang tentu hafal itu mobil siapa. Wanita itu pun berlari menuju halaman depan kediaman Baros. Salah seorang pelayan langsung membukakan pintu utama. Namun naasnya baru saja pintu itu terbuka, Leo sudah menerobos masuk tanpa sapaan, bahkan menoleh saja tidak. Lintang bagai tak terlihat di mata sepupunya itu. Karena Leo pulang sudah sangat larut, kedua orang tuanya pun sudah masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Lintang mengikuti langkah panjang Leo menuju kamarnya. Akan tetapi saat kaki wanita itu ingin beringsek masuk ke dalam kamar pribadi Leo, sepupunya itu langsung menutup pintu kamar dan langsung menguncinya dari dalam. Leo, kau kenapa? Apa aku bersalah padamu? Lintang memekik sambil terus menggedor pintu kamar Leo. Tolong katakan apa kesalahanku? Jangan diam saja seperti ini. Aku mohon. Dengan suara bergetar Lintang tak menyerah memohon, agar Leo tidak terus-menerus bersikap dingin padanya. Namun nihil, tak ada respon apapun. Jangankan untuk membuka pintu kamarnya itu. Menyahut saja sepertinya Leo enggan. Cukup lama Lintang berdiri di depan kamar Leo. Air matanya luruh membasahi kedua pipinya. Leo. Panggilnya sekali lagi, tapi tetap sama. Hanya keheningan yang menjawab. Lintang diabaikan, mungkin juga dianggap tidak ada. Akhirnya dengan perasaan gundah, sesak dan sedih, wanita itu pun beranjak dari depan kamar Leo, menuju ke kamarnya yang juga satu lantai dengan kamar Leo. Lintang merebahkan tubuhnya yang lunglai di atas kasur berukuran kingnya, menatap nanar langit-langit kamar itu. Sekali lagi pikirannya melambung jauh, memikirkan bagaimana caranya agar Leo hanya melihat dirinya. Dan tentunya bagaimana dia bicara dengan seluruh keluarganya, bahwa pernikahan yang sudah dinantikan selama beberapa tahun terakhir harus batal karena Lintang mencintai pria lain. Besok Dimitri datang ke Indonesia, aku harus bicara dengannya. Gumam Lintang dengan perasaan menggebu, tidak sabaran menunggu calon suaminya datang. Tidak ada yang salah dengan calon suaminya, bahkan selepas berpacaran dengan kekasih sebelumnya. Dimitri lah yang menjadi pengobat saat wanita itu sedang rapuh-rapuhnya. Dimitri memang memiliki segalanya, uang, ketampanan, mapan. Bahkan dia juga menjadi salah satu pejabat tinggi di industri hiburan di Perancis, negara asal pria itu. Hanya saja Lintang baru menyadari perasaannya selama ini. Ternyata perasaan cintanya selama ini hanya untuk Leo seorang. Sekuat Lintang mencari nama Dimitri di tempat paling dasar di dalam hatinya, tetap hanya ada nama Leo seorang. Bahkan 3 tahun yang mereka jalani nampak sia-sia.
Evelyn, cepat buka pintunya. Di tempat yang lain pun, ada seseorang yang mengganggu kenyamanan penghuni lain. Nyonya Sophie berteriak-teriak, membuat keributan di depan kamar putri tirinya. Wanita itu tidak terima dipermalukan seperti tadi di hadapan Leo. Cepat buka atau aku akan mendobraknya. Ale menghembuskan nafasnya. Memang menghadapi manusia penuh drama. Seperti Nyonya Sophie dan Vanya membutuhkan tenaga ekstra. Apalagi di saat seperti ini mereka pasti merasa dirinya yang paling terzolimi. Ale membuka pintu kamar dengan malas. Lalu menatap tajam Nyonya Sophie dan Vanya bergantian. Apa maksudmu tadi? Kenapa kau bersikap seperti itu di depan Leo? Hah? Kau sengaja ya ingin membuatku malu? Iya, begitu? Ale terkekeh geli mendengar Nyonya Sophie yang memberondongnya dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Kak, kau tega sekali padaku. Apa salahku padamu? Apa tidak ada lelaki lain selain Kak Leo yang kau pacari? Hah? Belum sempat Ale menjawab pertanyaan Nyonya Sophie. Kini Vanya ikut mempertanyakan sesuatu yang di luar nalar. Bagaimana Ale tidak berpikir seperti itu? Pasalnya Ale sudah tahu. Adik tirinya itu sudah memiliki kekasih yang seorang fotografer. Dalam ketidaksengajaan, Ale pernah memergoki Vanya bersama seorang pria saat sama-sama berada di tengah kemacetan lalu lintas. Mereka sangat mesra bagai sepasang kekasih, bahkan di mobil yang tengah dikendarai pria yang bersama Vanya tersebut. Sesekali Vanya bergelayut manja dan mencium pipi pria itu. Dan dari mana Ale tahu bahwa dia seorang fotografer? Tentu saja dari kartu identitas yang tergantung di dalam mobil pria tersebut. Nama dan bahkan jabatan yang tertera di kartu tersebut jelas terlihat. Meskipun Ale hanya melihatnya dari luar mobil itu. Kalau begitu apa boleh aku berpacaran dengan Erik? Dek. Tiba-tiba nafas Vanya memburu. Sorotnya melayangkan tatapan permusuhan. Mata bulatnya tak berkedip menatap Alexandra. Bagaimana? Apa boleh? Ale menaik turunkan kedua alisnya pada Vanya. Seraya tersenyum dengan menampilkan barisan giginya yang putih bersih. Nyonya Sophie tentu tahu siapa Erik. Dia adalah pria yang tak pernah mendapatkan restu. Sejak pertama kali Vanya mengenalkan Erik padanya, Vanya jelaskan pada ibu. Kenapa dia bisa menyebut nama pria itu? Kini Nyonya Sophie malah membentak putrinya. Dia sungguh kaget mendengar nama Erik lagi. Setelah berbulan-bulan wanita itu taunya. Vanya tidak lagi berhubungan dengan pria tersebut. Tidak Bu, aku tidak mengerti apa maksud Kak Evelyn tadi. Vanya terbata dengan wajah yang pucat pasi. Baiklah kalau kau tidak mengerti. Besok aku akan memulai misi untuk mendapatkan Erik si fotografer tampan itu. Ale semakin puas melihat wajah Vanya yang tidak terima.
Tapi dia tidak bisa melakukan apapun karena ada ibunya di sana. Sudah ya, ini sudah malam. Jika kalian masih mau ribut, besok saja dilanjutkan. Oke. Good morning. Suara Alexandra yang baru saja tiba di ruang makan refleks membuat ketiga orang yang sudah duduk sempurna di sana langsung menoleh. Kenapa kalian semua melihatku seperti itu? Apa ada yang salah dengan penampilanku hari ini? Kamu hari ini cantik sekali, nak. Kedua mata Zack berbinar tanda bahagia. Betapa dia selalu ingin melihat putrinya berpenampilan layaknya seorang wanita. Penampilan Alexandra sangat berbeda pagi ini. Kesan tomboy yang biasanya selalu dia tunjukkan kini tak ada lagi. Wanita itu menggunakan pakaian kerja formal. Celana panjang hitam dipadu-padankan dengan blus berwarna peach. Dengan aksen tali pita di kerahnya, blazer berwarna hitam membuat semakin paripurna penampilannya. Rambut panjangnya dikuncir kuda dengan gaya sedemikian rupa, hingga menampakkan leher jenjangnya yang putih nan mulus. Tutup mulut kalian, atau lalat akan masuk ke dalamnya. Ale tersenyum smirk pada kedua wanita. Yang sangat terkejut dengan penampilannya pagi ini, Nyonya Sophie dan Vanya pun refleks langsung merapatkan mulutnya bersama. Sungguh ironi, bertahun-tahun mereka lalui dengan membuat kesengsaraan di hidup Ale. Dan sekarang sedikit demi sedikit, mereka mulai menerima pembalasan dari gadis malang itu. Tidak masalah kan aku berpenampilan seperti ini ke kantor? Tanya Ale sambil menjatuhkan bokongnya. Di salah satu kursi meja makan, seraya sesekali melirik ibu dan adik tirinya. Dan sengaja pula Ale berbicara dengan penuh penekanan, agar semakin panas kedua wanita itu. Jika mood di pagi hari sudah buruk, maka akan mempengaruhi mood di sepanjang hari. Dan Ale tentu berharap mood mereka hari ini buruk seburuk-buruknya. Tentu saja tidak masalah. Penampilanmu hari ini sungguh sangat mengejutkan. Dan yakin kekasihmu. Belum pernah melihat kamu berpakaian seperti ini, kan? Uhuk. Nyonya Sophie yang sedang meminum teh hangatnya, langsung terbatuk-batuk mendengar ucapan Tuan Zack. Dia tidak menyangka suaminya itu sudah tahu hubungan yang dijalani oleh Alexandra dengan Leo. Kecolongan, itulah yang tengah digumamkan Nyonya Sophie. Sungguh dia tidak tahu sudah sejauh mana hubungan yang dijalani anak tirinya tersebut. Selama ini dia tidak pernah melihat Alexandra bersama dengan pria manapun. Yang dia tahu hanya selama 3 hari ini. Alexandra pergi pagi pulang larut malam. Zack, kau tega sekali pada Vanya. Dia juga putrimu, Zack. Kenapa kau pilih kasih sekali? Kau tahu Leo itu sudah dijodohkan oleh Nyonya Inara dengan Vanya. Kenapa kau malah mendukung anakmu yang lain untuk menjadi pelakor, Nyonya Sophie panjang lebar melayangkan protesnya.
Dia harus membuat seolah-olah Vanya lah yang tersakiti. Jangan sampai dia tidak jadi berbesan dengan keluarga Barros, yang memiliki harta kekayaan tak terhitung jumlahnya itu. Tuan Zack meminum kopi herbalnya, sama seperti Leo. Ternyata Tuan Zack pun mengkonsumsi kopi yang seperti itu. Penyakit jantungnya yang membuat dia harus berhati-hati dalam mengkonsumsi apapun. Bersambung.